Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah SWT, semesta yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, kesempatan untuk mempelajari agamanya. Salat dan salam semoga tercurahkan pada Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau radhiyallahu anhu, dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka hingga hari kiamat. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun berada, di channel Hijrah Butuh Ilmu ini kita berusaha mempelajari Islam berdasarkan Al-Quran, Sunnah sesuai pemahaman sahabat, karena inilah jalan yang paling selamat dalam memahami agama. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan syarah kitab Hilah Talibul Ilmi karya Syekh Abu Bakar Zaid, yang pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pada bab 9, yaitu menjaga lisan. Semoga Allah SWT menjadikan ilmu yang kita pelajari ini sebagai cahaya bagi kita dan sebagai sebab bertambahnya iman dan amal soleh. Baik, kita mulai pembahasannya dengan bagian pertama, yaitu pembukaan konten bab. Setelah dibahas tentang menjaga kehormatan ilmu dan menjauhi perkara-perkara yang merusak muruah kehormatan diri, maka salah satu pintu terbesar yang harus dijaga oleh penuntut ilmu adalah lisannya. Ini pembahasan yang sangat penting. Sebab banyaknya kehancuran agama, rusaknya persaudaraan, jatuhnya kehormatan, dan hilangnya keberkahan. Ilmu tidak dimulai dari tangan, tetapi dimulai dari ucapan. Seseorang bisa lama belajar, biasa hadir majelis ilmu, banyak bicara, banyak membaca, bahkan banyak menulis tentang agama, tapi lisannya tidak terjaga, maka semua ini bisa rusak dan setidaknya ternodai. Lisan adalah anggota tubuh yang kecil, tetapi pengaruhnya sangat besar. Dengan lisan seorang bisa berzikir kepada Allah SWT, membaca Al-Quran, mengajarkan ilmu, menasihati manusia, menegakkan kebenaran. Ini lisan bisa digunakan untuk hal yang kebaikan yang bernilai pahala. Tapi ada juga lisan pula bisa menjerumuskan manusia kepada yang akan mendatangkan dosa baginya, yaitu berdusta, menggibahi, menebar namimah, menghina orang, menuduh tanpa ilmu, menyebarkan subhat, memecah belah kaum muslimin, dan menjatuhkan dirinya sendiri ke dalam dosa yang berat. Ini walaupun kecil, lisan ini sangat bisa mempengaruhi banyak hal. Di zaman sekarang ini, pembahasan menjaga lisan menjadi lebih mendesak, karena lisan pada masa ini tidak hanya berupa suara keluar dari mulut, tapi juga mencakup tulisan, komentar, lalu caption, status, unggahan, tanggapan di media sosial, dan semua bentuk ucapan tulis dan dibaca orang. Maka siapa yang tidak menjaga lisannya hari ini, bisa jadi ia berdosa bukan hanya karena apa yang diucapkan, tetapi juga apa yang dia ketik. Karena itu, posisi bab ini dalam pembinaan penuntut ilmu sangat penting. Penuntut ilmu harus paham bahwa menjaga lisan adalah bagian dari menjaga agama, menjaga kehormatan, dan menjaga keberkahan ilmu. Teks matan dari kitab ini, penulis kitab berkata dan maknanya, seorang penuntut ilmu wajib menjaga lisannya dari ucapan yang sia-sia, dusta, ghibah, namimah, perdebatan tidak bermanfaat, dan semua perkataan yang merusak agamanya dan merendahkan kehormatannya. Lisan yang harus dibiasakan adalah kebenaran, zikir, ilmu, dan ucapan yang baik. Ini yang seharusnya dilakukan oleh setiap orang. Penjelasan makna umum dalam bab ini. Maksud utama bab ini adalah bahwa penuntut ilmu tidak layak membiarkan lisannya liar. Lisannya harus dididik, dijaga, diarahkan, dan dibatasi. Sebab penuntut ilmu bukan hanya bertanggung jawab atas apa yang dipahami, tapi juga atas apa yang dia sampaikan. Jaga lisan bukan berarti tidak berkata kasar, maknanya lebih luas, yaitu
tidak berbicara tanpa ilmu, tidak banyak bicara tanpa kebutuhan, tidak menyebarkan suatu sebelum kebenaran jelas, tidak membuka aib orang tanpa hak, tidak menjadikan ilmu sebagai bahan ejekan atau debat kosong, tidak membiarkan ucapan yang merendahkan wibawa ilmu, dan tidak mengatakan sesuatu yang membawa dosa yang lebih besar daripada manfaatnya. Penuntut ilmu harus memahami bahwa lisannya adalah penyemah hatinya. Bila hatinya bersih, biasanya lisan juga lebih terjaga. Bila hatinya dipenuhi ujub, riya, iri, marah, dan hawa nafsu, lisannya pun akan menjadi liar. Karena itu pembahasan ini menjaga lisan ini tidak bisa dipisahkan dari pembahasan iman, takwa, akhlak, dan adab. Berapa jenis ucapan yang sangat berbahaya ya bagi penuntut ilmu. Ini ada bagi beberapa hal, yaitu pertama, pembicara tanpa ilmu, memotong pembicara orang dengan sombong, suka menang debat, terbiasa menyindir, ghibah atas nama kritik ilmiah, menuduh orang tanpa bukti, menjatuhkan orang lain dengan meninggikan diri, menyebarkan kabar sebelum tabayun, belum mencek kebenaran apakah informasi itu benar atau salah. Semua ini bisa menghancurkan keberkahan ilmu. Karena itu, bab ini menambah 6 prinsip penting. Penuntut ilmu tidak diukur dari banyaknya ia bicara, tapi sebenarnya dari terjaga lisannya. Dalil Al-Quran dan hadis terkait pembahasan ini adalah Allah SWT berfirman, tidaklah seorang mengucapkan satu kata pun, melainkan di sisinya ada malaikat pengawas yang selalu hadir. Quran Surat Al-Kahf ayat 18. Ayat ini sangat agung dalam menjaga lisan. Tidak ada ucapan yang keluar begitu saja, semua tercatat, dan ini membuat penuntut ilmu harus sangat takut dalam berbicara, jangan asal bicara. Allah SWT berfirman juga dalam ayatnya, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkan perkataan yang benar. Al-Ahzab ayat ke-70. Ayat ini menunjukkan bahwa ucapan yang benar adalah bagian dari takwa. Berarti lisan yang terjaga adalah buah dari iman, bukan sekadar kemampuan komunikasi. Allah SWT berfirman, katakanlah kepada hamba-hambaku agar mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik. Sesungguhnya setan menimbulkan persisian di antara mereka. Surah Quran Isra ayat 53. Ayat ini menegaskan bahwa ucapan yang buruk dalam salah satu pintu masuknya setan untuk merusak hubungan di antara kaum muslimin. Lalu dalil berikutnya, Allah SWT berfirman, janganlah kalian menggibahi sebagian yang lain. Al-Hujurat ayat 12. Ini dalil tegas tentang haramnya gibah, dan gibah termasuk salah satu penyakit lisan yang paling dianggap ringan pada dosanya besar. Allah SWT juga berfirman dalam ayat selanjutnya, dan orang-orang yang menjatuhkan dirinya dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Al-Mu'minun ayat 3. Ayat ini menunjukkan bahwa salah satu sifat orang yang beriman adalah meninggalkan lagun, yaitu omong kosong, termasuk ucapan yang sia-sia. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Ini adalah kaidah besar dalam menjaga lisan. Penuntut ilmu harus menimbang semua ucapannya. Dengan timbangan ini, kalau baik ia ucapkan, kalau tidak dia diam agar lebih selamat. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seorang hamba benar-benar mengucapkan satu kata yang diridhai Allah SWT yang ia tidak mengira akan sampai sebesar itu. Lalu Allah SWT mengangkatnya berapa derajat karenanya. Dan sesungguhnya seorang hamba benar-benar mengucapkan satu kata yang dimurkai Allah SWT yang ia tidak mengira akan sampai sebesar itu. Lalu ia menyerumuskan ke dalam neraka karenanya. Hadis Al-Bukhari 6478. Hadis ini menunjukkan bahwa salah satu ucapan bisa mengangkat atau menghancurkan seseorang. Maka meremehkan lisan adalah kebodohan besar. Rasulullah SAW bersabda, bukanlah yang menjerumuskan manusia ke dalam neraka di atas wajah mereka, atau beliau mengatakan di atas hidung-hidung mereka, tidak lain adalah hasil panen lisan mereka sendiri. Hadis At-Tirmizi 2617 hasan sahih.
Hadis ini sangat jelas maknanya. Banyak manusia binasa karena lisannya. Nah, maka penuntut ilmu harus lebih takut daripada orang awam dalam masalah ini. Demikian juga Rasulullah SAW bersabda dalam hadis berikutnya, sesungguhnya di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Hadis At-Tirmidzi 2317 Hasan. Ini terkait dengan erat dan lisan. Banyak dosa lisan lahir dari kebiasaan mencampurkan hal yang tidak bermanfaat. Lalu selanjutnya pada hadis berikutnya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menjamin bagiku barang siapa menjamin bagiku apa yang dia ada dua rahangnya dan apa di antara dua kakinya, maka aku jamin baginya surga. Hadis Sahih Bukhari nomor 6478 sahih. Hadis ini menunjukkan besarnya bahaya lisan dan kemaluan. Siapa yang menjaganya, ia berada di dalam keselamatan. Nah, kita dengar penjelasan dari ulama terkait pembahasan ini. Yang pertama kita dengar dari penjelasan Imam Nawawi dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin membuat bab khusus tentang menjaga lisan. Ini menunjukkan bahwa para ulama memandang penjagaan lisan sebagaimana pembahasan pokok dalam amalan hati atau adab dan adab syar'i. Makna umum dalam penjelasan beliau, diam lebih selamat daripada bicara dan tidak perlu. Ini dan lisan harus dibiasakan dalam kebaikan. Lalu Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam menjelaskan makna hadis meninggalkan apa yang tidak bermanfaat bagimu. Maknanya adalah dan kaitan dengan kesempurnaan Islam seseorang. Ini sangat relevan. Banyak kerusakan lisan muncul karena seseorang terlalu banyak mencampuri apa yang tidak berguna baginya. Lalu kita lanjutkan penjelasan ulama yaitu Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Al-Jawab Al-Kafi menjelaskan secara makna bahwa dosa-dosa lisan termasuk dosa yang sangat cepat merusak hati dan agama. Karena lisan adalah penyemah isi batin, bila hati rusak, lisannya juga mudah tergelincir. Lalu kita dengar juga penjelasan dari Syekh Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Beliau juga menjelaskan maknanya yang penting adalah istiqamah hati sangat terkait dengan istiqamah lisan. Maka orang yang ingin lurus di jalan ilmu harus serius dalam menjaga lisannya. Imam Al-Zabi juga dalam karya-karya beliau tentang dosa besar juga dalam dan banyak biografi ulama juga menunjukkan bahwa para ulama yang lurus adalah orang-orang yang sangat berhati-hati dalam lisannya. Mereka tidak ringan dalam berbicara, apalagi dalam perkara agama dan kehormatan manusia. Kesimpulan terkait penjelasan ulama ini adalah para ulama Ahlussunnah wal Jamaah sepakat bahwa menjaga lisan adalah bagian dari inti agama, adab dan keselamatan menuntut ilmu. Lalu kita lanjut ke bagian ke-6, analisa ilmiah dan logika syar'i terkait pembahasan bab ini. Mengapa lisan sangat berbahaya? Karena dosa lisan itu ringan dilakukan, cepat menyebar, sering diremehkan manusia. Orang bisa menahan tangannya dari memukul, tetapi sulit menahan lisannya dari menyindir, mengejek. Orang bisa tidak mencuri, tetapi masih ringan menggibahi. Orang bisa tampak rajin ibadah, tapi lisannya merusak pahala amalnya. Lisan juga sangat berbahaya karena ia terkait langsung dengan banyaknya dua hal besar seperti akidah, kehormatan manusia, persaudaraan, dakwah, ilmu dan keselamatan akhirat. Lalu satu ucapan salah dalam akidah bisa menyebarkan syubhat. Satu tuduhan tanpa ilmu bisa merusak kehormatan seorang muslim. Ini bahayanya lisan. Satu komentar sinis bisa memutuskan ukhuwah. Satu status yang tergesa bisa menyalahkan fitnah. Satu candaan buruk bisa menurunkan wibawa ilmu. Karena itu penuntut ilmu harus lebih hati-hati daripada orang biasa. Sebab orang yang berilmu ketika salah membaca dampaknya lebih luas. Ucapan dianggap punya bobot, maka bila lisannya rusak, kerusakannya akan menyebar jauh lebih besar.
Dalam logika syar'i, menjaga lisan menuntut 3 hal. Pertama, tahu apa yang boleh dan tidak boleh diucapkan. Ini dari sisi ilmu. Lalu yang kedua, kalau kemampuan menahan diri saat Anda nafsu ingin berbicara, mampu menahan diri saat ingin berbicara. Saya ulang, kedua, mampu menahan diri saat nafsu ingin berbicara. Ini tazkiyah dan sabar. Ini di sisi tazkiyah dan sabar. Lalu di sisi ketiga, menimbang akibat sebelum bicara. Ini di sisi hikmah. Maka siapa yang punya ilmu tapi tidak punya sabar, lisan bisa tetap liar. Dan siapa yang punya semangat tetapi tidak punya hikmah, lisannya bisa jadi fitnah. Lalu hubungan dengan realita dengan masa kehidupan sehari-hari terkait bab ini. Bab ini sangat terasa dengan realitas saat sekarang. Hari ini manusia bisa lebih banyak daripada zaman sebelumnya, bicara lebih banyak pada zaman sebelumnya. Bukan hanya mulut tapi juga jari. Orang yang bisa berusaha dalam hitungan detik dengan mengetik komentar. Ini mengetik komentar ini adalah bagian dari lisan. Walaupun jari yang berketik tapi yang berkata dari isi hati. Lalu membagikan rumor, isu-isu, membuat sindiran, atau ejekan, menyebar perotongan pembicaraan. Tujuannya untuk adu domba, menuduh tanpa tabayun, menuduh tanpa bukti, tanpa melakukan verifikasi dulu kepada isu yang dia dengar. Atau ikut-ikutan mengomentari sesuatu yang tidak ia pahami. Dalam konteks penuntut ilmu, penyakit lisan modern sangat banyak. Misalnya, terlalu cepat membantah sebelum paham masalah. Tak merasa harus selalu berkomentar. Membuat status keras menunjukkan ketegasan. Suka menyindir tokoh atau pihak lain tanpa kebutuhan ilmiah yang benar. Lalu selanjutnya, gibah dengan label sekedar diskusi. Menelanjangi kesalahan orang di ruang publik padahal tidak ada maslahat syar'i yang jelas. Ini semua sangat berbahaya. Kelompok-kelompok dakwah pun kadang muncul penyakit lisan. Sering meremehkan, bicara kasar tanpa semangat, terlalu cepat menghukumi, mengulang kesalahan orang terus-menerus. Atau membiasakan bahasa yang menimbulkan luka di hati sesama muslim. Ini juga terlarang ya. Ini salah satu contoh-contoh penyakit hati, penyakit lisan terkait yang misalnya saling meremehkan, bicara kasar atas nama semangat, terlalu cepat menghukumi, mengulang kesalahan orang terus-menerus, dan biasakan bahasa yang menimbulkan luka di hati sesama muslim. Ini tidak boleh ya. Ini semua menunjukkan bahwa ilmu belum mampu sepenuhnya mengendalikan lisannya. Karena itu, ini sangat penting untuk zaman sekarang. Penuntut ilmu harus sadar bahwa menjaga lisan hari ini juga menjaga mikrofon, tulisan, caption, komentar, dan rekaman. Ini adalah bagian dari lisan yang akan bisa merusak marwah seseorang dan seluruh jejak digitalnya. Lalu kita lanjutkan peringatan terkait penyimpangan terkait pembahasan bab ini. Pertama, berbicara tanpa ilmu. Ini termasuk penyimpangan paling berbahaya. Berbicara agama tanpa ilmu bisa menyesatkan diri sendiri dan orang lain. Kedua, gibah dan namimah. Ini dosa besar sering dianggap ringan. Padahal penuntut ilmu kadang terjatuh ke dalamnya dengan alasan membahas orang atau mengkritik. Lalu yang ketiga, banyak bicara pada hal sia-sia. Ini merusak muruah, membuang waktu, membuka pintu dosa lain. Lalu yang keempat, keras, sinis, dan suka menyindir. Bukan setiap ketegasan itu sinisme. Untuk ilmu harus belajar membedakan antara menjelaskan kebenaran dan melampiaskan ego lewat lisan. Kelima, mengubah semua yang diketahuinya. Tidak semua yang benar diucapkan saat itu juga. Ada hikmahnya, ada waktunya, ada pertimbangan maslahat dan mafsadatnya. Keenam, penyebaran kabar tanpa tabayun. Ini juga sangat berbahaya, apalagi di zaman informasi serba cepat sekarang ini. Sekali salah, sebar kerusakan bisa meluas.
Lalu kita lanjutkan ke bagian ke-9, meluruskan beberapa kesalahpahaman yang sering terjadi muncul terkait pembahasan ini. Kalau diam terus nanti di kemudian tidak disampaikan. Kalah, menjaga lisan bukan berarti selalu diam. Maksudnya adalah berbicara saat ada ilmu, hikmah, kemaslahatan dan kebutuhan syar'i. Yang kedua, yang penting niat baik walaupun pembahasannya keras. Ini juga salah. Ini tidak tepat ya. Niat baik tidak membenarkan ucapan yang zalim, kasar, dusta atau tidak berhikmah. Lalu yang ketiga, menjaga lisan itu hanya soal tidak berkata kotor. Ini keliru. Menjaga lisan jauh lebih luas, tidak berdusta, tidak gibah, tidak namimah, tidak menyebar fitnah, tidak bicara tanpa ilmu dan tidak banyak bicara yang sia-sia. 4, kalau media sosial itu cuma tulisan bukan lisan, ini enggak salah. Dalam makna syar'i, tulisan masuk dalam bentuk ucapan karena ia menyampaikan perkataan kepada manusia dan dicatat sebagai amalnya. Lalu yang kelima, kalau saya benar, saya boleh bicara semaunya. Ini juga jawab pasti tidak benar. Kebenaran harus disampaikan dengan cara benar dan kebenaran bisa menjadi lisensi untuk melampaui adabnya. Bagaimana kita memahami letak yang terjadi di masyarakat terkait permasalahan ini? Ini baik kita lanjutkan penjelasannya. Fenomena yang banyak terjadi hari ini adalah lisan yang tidak terjaga dalam bentuk lisan dan percakapan digital. Sebab-sebabnya, pertama, terlalu mudah berbicara tanpa jeda berpikir. Yang kedua, berbudaya komentar yang membuat semua orang merasa harus bersuara. Yang ketiga, lemahnya muhasabah sebelum menulis atau berbicara. Yang keempat, semangat menang atau dalam debat sehingga daripada semangat menjaga adab. Yang kelima, kurangnya rasa takut dan kepada hisab ucapannya. Dampak ke masalah ini terhadap umat, diantaranya saudara bisa rusak, hubungan dengan saudara bisa rusak, saudara bisa hancur, fitnah cepat menyebar, kehormatan manusia mudah dihancurkan, ilmu kehilangan bawah, dan masyarakat awam bingung melihat agama di bawah dengan lisan kasar dan menyakitkan. Padahal seandainya menuntut ilmu menahan lisannya pada banyak keadaan, mungkin banyak fitnah yang tidak jadi membesar. Lalu kita lanjutkan sikap Muslim terhadap masalah ini. Sikap yang benar harus tegas. Pertama, penuntut ilmu harus meyakini bahwa menjaga lisan adalah kewajiban besar dalam agama. Yang kedua, ia harus menjadikan kaidah ini sebagai kebiasaan. Kalau baik diucapkan, kalau tidak jelas manfaatnya lebih baik diam. Kalau belum tahu, tahan diri. Kalau sedang marah, jangan tergesa-gesa bicara. Lalu yang ketiga, yang harus dijaga dalam hal ini semua bentuk ucapan langsung, baik tulisan, komentar, status dan seluruh media yang dia gunakannya. Lalu yang keempat, dia harus membiasakan tabayun sebelum menyampaikan sesuatu. Yang kelima, ia harus meninggalkan ghibah, namimah, sindiran, murahan dan debat sia-sia. Lalu selanjutnya, keenam adalah harus menggunakan lisan untuk kebaikannya, seperti zikir, membaca Al-Quran, mengajar, menasihati, mendoakan dan berkata jujur. Kesimpulan dari pembahasan ini, penuntut ilmu wajib menjaga lisannya karena lisan yang tidak terjaga merusak agama, kehormatan, ukhuwah dan kedudukan ilmu. Ringkasan pelajaran pada bab ini, menjaga lisan adalah bagian dari penting dari penuntut ilmu. Yang kedua, semua ucapan dicatat oleh malaikat dan akan hisab. Yang ketiga, lisan bisa menjadi sebab keselamatan atau kebinasaan. Yang keempat, penuntut ilmu harus meninggalkan ghibah, namimah, dusta, ucapan sia-sia dan ilmu yang tidak bermanfaat. Lalu yang kelima, di zaman ini tulisan dan komentar juga termasuk bagian dari lisan yang harus dijaga. Tidak semua benar harus diucapkan tanpa hikmah dan pertimbangan maslahatnya. Menjaga lisan berarti menggunakan lisan untuk kebaikan dan menahannya untuk keburukannya. Lalu kita lanjutkan ke bagian 13, evaluasi terhadap pembahasan ini. Ini evaluasinya agar kita mudah memahaminya pembahasan bab ini. Menjaga lisan sangat penting bagi menuntut ilmu. Jawapannya karena lisan dapat merusak agama, kehormatan, ukhuwah dan keberkahan ilmu bila tidak dijaga. Yang kedua, pada Al-Quran yang menunjukkan bahawa semua ucapan tercatat. Jawapannya Allah SWT berfirman, tidaklah seorang mengucapkan satu kata pun melainkan di sisinya ada malaikat yang selalu menghadirinya. Quran surah Al-Kahf ayat 18. Apa hadis kaidah besar dalam menjaga lisan? Hendaklah ia berkata yang baik atau diam.
Apa bahaya berbicara tanpa ilmu? Jawabannya bila bisa menyesatkan, merusak agama dan merusak kehormatan besar. Apakah tulisan di media sosial juga bisa masuk kategori pembahasan lisan? Jawabannya ya, karena ia menyampaikan ucapan kepada manusia dan tercatat sebagai amalnya. Lalu keenam, mengapa ghibah sangat berbahaya bagi untuk ilmu? Jawabannya karena ia termasuk merusak hati, merusak ukhuwah dan menghancurkan kehormatan orang lain. Apa sikap yang benar terhadap pada saat belum yakin pada suatu ketika atau masalah? Jawabannya, tahan lisan, lakukan tabayyun dan jangan tergesa-gesa menyampaikan. Apa hubungan menjaga lisan dengan iman? Jawabannya, menjaga lisan adalah bagian dari konsekuensi iman kepada Allah SWT dan hari takdir. Apa tanda lisan yang tidak terjaga zaman ini? Jawabannya, cepat komentar, suka nyinyir, menulis tanpa berpikir, menyebar rumor dan banyak bicara-bicara sia-sia lainnya. Apakah sebelum besar tegak dengan bab ini? Jawabannya, penuntut ilmu harus selalu menjaga lisannya dalam ucapan maupun tulisan agar ilmunya tetap diberkahi dan tidak menjadi sebab fitnah. Nasihat penuntut dan doa. Wahai penuntut ilmu, jaga lisanmu. Jangan lisanmu sebelum lisanmu menyeretmu. Jangan remehkan satu kalimat, jangan anggap enteng satu komentar. Jangan merasa aman dari ucapan yang lahir saat marah, saat ujub, saat iri atau saat ingin menang. Betapa banyak yang orang yang selamat karena diamnya, dan betapa banyak orang yang binasa karena kalimat yang dianggap ringan. Maka sebelum engkau berbicara, tanyakan pada dirimu, apakah ini baik? Apakah ini benar? Apakah ini perlu? Apakah ini saat yang tepat? Apakah ini dapat mendapatkan keridhaan Allah SWT atau justru membuka pintu dosa? Bicarakan lisanmu dengan jujur. Zikir, tilawah, doa, nasihat, ilmu dan ucapan yang jujur lainnya. Dan bila ada kebaikan dalam bicara, maka diam adalah kemuliaan. Semoga Allah SWT menjaga lisan kita dari dusta, ghibah, namimah, sendirian, zalim, dan ucapan sia-sia. Semoga Allah SWT menjadikan lisan kita basah dengan zikir, jujur dalam bicara, lembut dalam menasihati, dan selamat dari ucapan yang menyesatkan atau menyakiti. Ya Allah, jagalah lisan kami dengan ketaatan-Mu, kesucian ucapan kami dari keburukan, dan jadikanlah kami alat untuk menyebarkan kebenaran dan lindungi kami dari ucapan yang menjadi sebab kemurkaan-Mu, ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah pembahasan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah SWT menjadikan ilmu yang kita pelajari hari ini sebagai ilmu yang bermanfaat, terutama untuk diri saya sendiri, yang akan menambah iman kita, memperbaiki ibadah kita, dan mendekatkan diri kita kepadanya. Jika dalam penyampaian ini terdapat kebenaran, maka itu semata dari Allah SWT. Namun jika terdapat kekurangan atau kesalahan, maka itu datang kepada kelemahan saya pribadi. Semoga Allah mengampuni dosa kita semua. Jangan lupa untuk terus menuntut ilmu, karena hijrah yang benar harus dibangun di atas ilmu. Insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya video dengan judul video yang berikutnya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.